Gereja Protestan Indonesia Timur didirikan pada tanggal 23 Maret 2012 dalam sebuah kesepakatan bersama lewat sebuah deklarasi yang disebut dengan nama Deklarasi Malampiro. Gereja Protestan Indonesia Timur didirikan bukan pemekaran dari sebuah induk sinode lain, tetapi didirikan sebagai independen melalui sebuah deklarasi. Injil yang tertanam di Gereja Protestan Indonesia Timur adalah Injil yang sudah ditabur oleh utusan pekabar Injil dari negeri Belanda, dari badan misi bernama Christelijke Gereformeerd de Kerken atau yang biasa disingkat CGK. Saat ini, berdasarkan hasil visitasi tahun 2022, Gereja Protestan Indonesia Timur memiliki jumlah anggota jemaat sebanyak 4.320 jiwa, laki-laki sebanyak 2.315 jiwa, dan perempuan sebanyak 2.005 jiwa, dan jumlah kakak sebanyak 915 kakak. Jumlah pejabat dan pelayan gereja di Gereja Protestan Indonesia Timur: pendeta sebanyak 10 orang, penatua sebanyak 135 orang, diaken sebanyak 117 orang, jumlah guru sekolah minggu sebanyak 74 orang. Ide pertama, orang-orang tua kita dalam rangka keinginan mereka untuk membentuk sinode di daerah Pitulunasali. Nah, sesuai dengan cerita yang saya pernah dapat dari beberapa sumber, itu sejak tahun 1968 itu sudah pernah ide pembentukan sinode digagas di salah satu pertemuan atau sidang di Saluleang, daerah Tabulakan, dan pada waktu itu dalam sidang itu ada dua hal yang sangat serius dibicarakan. Yang pertama ialah apakah sudah bisa main gitar atau menggunakan alat musik gitar di dalam ibadah, dan yang kedua, apakah kemungkinan dapat dibentuk sinode di Pitulunasali. Nah, keputusan dari pertemuan itu yang saya dapat dari beberapa cerita, untuk alat musik gitar waktu itu diputuskan belum bisa digunakan. Lalu untuk pembentukan sinode, keputusannya ialah dibentuk sinode dengan nama Sinode Oropondam, dan saat itu ditunjuk Paul Silakbah sebagai ketua sementara yang diberi tugas untuk membentuk dan melengkapi struktur organisasinya. Nah, tetapi dalam perjalanannya ternyata sinode Oropondam itu tidak bisa berlanjut. Nah, dengan berbagai kendala yang dihadapi. Lalu kemudian pada tahun 1987 sidang sinode wilayah di Pitulunasali di Karakian itu digagas kembali, tetapi waktu itu diusulkan nama ialah Sinode Pitulunasali. Nah, waktu itu
serius dibicarakan, tetapi pada akhirnya keputusannya ialah tidak membentuk sinode, tetapi wilayah Pitu Nasalu dibagi 3, yaitu sinode wilayah PWS 1, sinode wilayah PWS 2, dan sinode wilayah PWS 3. Lalu kemudian pada tahun 1997 digagas kembali pembentukan sinode di Lakahang dalam sebuah sidang yang dilaksanakan dilaksanakan di sidang sinode wilayah 3 PWS. Nah, waktu itu juga pembentukan sinode belum berhasil. Lalu pada tahun 2010 Kalasis Lakahang kembali membahas dalam sidang klasisnya di Alus Salibamba, di Jemaat Alus Salibamba. Lalu selanjutnya diberi tugas kepada Ketua BPK waktu itu almarhum Riber Esboa untuk mengusulkan pemekaran sinode di sidang tahunan Gereja Toraja Mamasa di Parepare. Awal mulanya inisiatif pembentukan GPIT itu ialah terjadi dalam satu rapat Badan Pekerja Kalasis Lakahang Gereja Toraja Mamasa, yang dalam rapat ini pada waktu itu yang menjadi ketua BPK adalah Bapak almarhum Riber Esboa, karena pada waktu itu akan ada sidang tahunan di Parepare. Nah, iya, sidang tahunan Gereja Toraja Mamasa di Parepare. Nah, pada waktu itu Pak Riber sebagai ketua BPK menyampaikan kepada menyampaikan dalam rapat untuk merampungkan usul-usul yang akan dibawa ke sidang Sinode Am Gereja Toraja Mamasa di Parepare. Nah, dalam hal itu saya sebagai wakil ketua pada waktu itu menyampaikan salah satu usulan, yaitu untuk memikirkan bagaimana pembentukan sinode baru di wilayah gereja di wilayah Pitu Nasalu, yang dalam hal ini ya direspon secara positif oleh almarhum Pak Riber Esboa. Ya, namun pada waktu itu peserta yang lain, tak perlu saya sebutkan namanya, ya artinya menolak usulan itu. Nah, dan semua usul-usul yang dirampungkan pada waktu itu ya dibawalah almarhum sebagai peserta sidang, dibawa almarhum ke sidang Sinode Am sidang Sinode tahunan di Parepare. Dan dalam Sinode tahunan itu memang sangat mengagetkan, menurut beliau sangat mengagetkan peserta, karena tiba-tiba muncul ide seperti itu dan sebelumnya tidak ada wacana. Nah,
di Parepare itu teman-teman dari klasis-klasis lain di sekitar wilayah 3 dan wilayah 2, bekas wilayah 2 dan 3 memang sudah alot dibicarakan. Nah, sekembalinya mereka dari Parepare, yang dalam hal ini keputusan di Parepare tentang ide pembentukan sinode baru, pemekaran sinode baru, ya keputusannya usulan pembentukan sinode baru di sidang tahunan Gereja Jatuh Raja Mamasa ya bukan tempatnya, karena sidang untuk mengambil keputusan dapat membentuk sidang sinode baru, sinode baru itu dilaksanakan dalam sidang sinode am setiap 5 tahunan. Nah, sehingga usulan itu akan dibawa ke dalam, keputusannya akan dibawa ke dalam sidang sinode 5 tahunan yang akan dilaksanakan di pesisir Mamuju. Sekembalinya mereka dari atas, dari klasis lain, khususnya di klasis Bumal 2 dan klasis Malatiro, termasuk klasis Bumal 1, mereka melakukan pertemuan di Lakahang, dan dalam hal ini ya sudah diambil kesepakatan untuk mereka menjadi klasis Lakahang, klasis Malatiro, klasis Bumal 2, dan kalau saya tidak salah klasis Bumal 1 juga pada waktu itu, untuk sebagai penginisiatif mengundang teman-teman yang lain, klasis-klasis yang lain, untuk mengadakan rapat dalam rangka ide pembentukan sinode baru di wilayah Pitu Nasalu. Ya, ditindaklanjuti dengan rapat yang saya tidak bisa lagi sebutkan tanggalnya. Yang saya tahunya itu ada rapat yang dilaksanakan di Lakahang, ada rapat dilaksanakan di Malatiro, ada rapat dilaksanakan di Kalaba, ada rapat dilaksanakan di Taura, dan kalau saya tidak salah ada juga rapat yang dilaksanakan di Sirande. Dan keputusan finalnya untuk membentuk sinode baru itu adalah rapat yang dilaksanakan di Lakahang, tepatnya di Jemaat Rantai Lakahang. Diambillah keputusan pada waktu itu untuk melaksanakan pembentukan sinode baru, bukan pemekaran. Jadi ini yang harus tegasnya, bukan pemekaran tetapi pembentukan sinode baru. Tujuan berdirinya GPIT itu dilatar belakangi oleh sebuah cita-cita atau kerinduan dari masyarakat Pitu Nasalu untuk pendekatan pelayanan sinode kepada warga jemaat, supaya mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan mudah. Karena memang sejak masa penginjilan yang dilakukan oleh Sending Set GKK sudah merasakan pentingnya pendekatan pelayanan kepada masyarakat di daerah Toraja Barat,
karena wilayah ini luas dan medannya buruk bergunung-gunung sehingga sukar dilalui dalam pelayanan. Pada tahun 1932 melalui sidang Sinode Am SGK di Nederland di negeri Belanda diputuskan wilayah pekabaran Injil Toraja Barat dibagi menjadi 2 resor, yaitu resor Mamasa dan resor TUS. Itu Lunasal. Resor Mamasa terdiri dari Mamasa, Tandalangan, Tandasalu, Engrekan, Parepare, Ratpang, dan Baru, dipimpin oleh Pendeta Biker. Resor TUS terdiri atas Pitu, Lunasalu, Kalumpang, Lembang-Lembang, Mamuju, Majene, Polewali, Pindrang yang dipimpin oleh Pendeta Helengse. Pada tahun 1947, Gereja Toraja Mamasa berdiri menjadi sebuah sinode yang merupakan hasil penginjilan di Toraja Barat. Namun cita-cita pendekatan pelayanan kepada warga gereja ternyata belum terpenuhi, sehingga cita-cita ini tetap hidup di sanubari masyarakat Pitu Lunasalu sebagai bagaikan gunung api yang membara di perut bumi yang sewaktu-waktu muncul di permukaan melalui sidang-sidang gerejawi, antara lain yang pertama Sinode Europondam. Sesudah GTM berdiri, pelayanan GTM dibagi 4 wilayah pelayanan yang terdiri dari wilayah Mamasa, wilayah TUS, wilayah Tandalangan, wilayah Tandasalu. Wilayah pelayanan diperkenankan melakukan sidang-sidang gerejawi untuk membicarakan kepentingan pelayanan di wilayahnya dengan ketentuan keputusan sidang wilayah tidak bertentangan dengan keputusan sidang Sinode Am. Tahun 1969 di sidang wilayah PUS yang bertempat di Sarwileang, Kelas Tabulahan, diputuskan pembentukan Sinode Europondam dengan Ketua Paulus Silakba dan selanjutnya dibentuk organisasinya. Namun sinode ini tidak bisa berlanjut karena tidak ada tenaga pendeta yang menjadi pengurus sinode. Jadi ini tujuan pendekatan pelayanan sinode kepada warga jemaat supaya tugas panggilan gereja yang dilakukan oleh warga jemaat semakin baik dan mudah. Dan memang cita-cita itu lahir dari kerinduan warga jemaat mengenai pelayanan sending dulu. Mereka sudah merasakan karena wilayah pelayanan sending dibagi 2 di Toraja Barat, sehingga pelayanan kepada masyarakat di PUS khususnya terasa mereka dilayani dengan baik dan mereka juga mudah melaksanakan tugas-tugas panggilannya. Selanjutnya tahun 1991 sidang Sinode Am di Nosu membagi wilayah PUS menjadi 3 wilayah pelayanan, yaitu wilayah PUS 1 Mambi dan sekitarnya, wilayah PUS 2 Bumal 2 dan Bumal 1 dan Bumal 2, wilayah PUS 3 Lakahang, Tabulahan dan sekitarnya. Sehingga tahun 98 sidang sinode wilayah 3 PUS di Lakahang kembali mengusulkan mengusulkan sinode PUS, tapi sidang sinode wilayah menolak usul ini karena banyak peserta yang menganggap
pembentukan sinode baru adalah perpecahan. Selanjutnya sidang sinode PUS 3 pada tahun 2010 sidang kelas Lakahang di Jemaat Alus Salubamba diputuskan pembentukan sinode baru dengan nama Sinode PUS. Jadi kita Gereja Protestan Indonesia Timur ini bukan lahir dari Gereja Toraja Mamasa, tetapi ide dari beberapa tokoh, ide dari beberapa jemaat yang menggabungkan diri untuk menjadi satu sinode baru. Seluruh wilayah bekas wilayah 2 dan wilayah 3 itu sebenarnya diharapkan pada waktu itu untuk serentak masuk dalam sinode baru itu. Dalam hal ini Gereja Protestan Indonesia Timur. Namun karena banyak diskomunikasi yang terjadi pada waktu itu, sehingga banyak kalasis dan jemaat yang akhirnya ya istilah mereka menunda dulu. Menunda dengan alasan yang utama ialah pada waktu itu ialah karena penginisiatif tidak memasukkan sebagai satu agenda pembicaraan dalam sidang sinode 5 tahunan Gereja Toraja Mamasa di Lekbeng Mamuju. Salah satu dari mengapa teman-teman itu sebagian menarik diri karena ya proses yang dilakukan pada waktu itu artinya tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga ya itu juga ada yang menganggap bahwa keputusan untuk pembentukan sinode baru itu ya terlalu cepat. Artinya masih sebagian orang masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan, disinkronkan, tetapi ya sebagian besar dari teman-teman ya sudah tidak sabar lagi, dan keputusan pada waktu itu ya untuk memulai sinode baru ini ya berapa saja jemaat yang bisa memulai ya dimulai saja, nanti teman-teman yang lain ya menyusul. Kalau ini tidak diwacanakan, kan wacana-wacana yang lalu itu tidak muncul lagi, karena sudah berkali-kali itu orang tua kita dulu mewacanakan itu, tetapi ya tidak ada tindak lanjut, bahkan tidak ada realisasi untuk seperti yang ada sekarang. Terbentuklah sinode baru, tidak ada yang berani untuk merealisasikan itu. Tapi syukur teman-teman yang ada ini sekarang yang berani mengambil inisiatif untuk secepatnya. Ya saya sendiri terus terang ya jujur saya katakan ya pada waktu itu saya memang menganggap bahwa ini pembentukan sinode baru ini ya terlalu cepat, karena masih harus, menurut saya, pengamatan saya, masih harus ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. BPK Kalasis Lakahang mengundang kalasis-kalasis terdekat untuk membicarakan itu di Lakahang. Ya, kita diundang dan tepatnya 10 April tahun 2000 itu dibicarakan di gedung gereja Jemaat Ranteh. Ya waktu itu disepakati bahwa wacana pembentukan sinode baru kita akan mengundang lebih banyak teman-teman untuk membicarakan.
Hanya waktu itu memang sudah terkesan bahwa kita setuju kalasis-kalasis yang sudah hadir, Bumal II, Malatiro, Lakahang, ya hadir juga Lahairoi, banyak-banyak yang hadir waktu itu. Pada prinsipnya waktu itu kita setuju, hanya yang pertama dulu dibentuk panitia, dan panitia itu disebut panitia penginisiatif. Tugas panitia penginisiatif setelah dibentuk, saya sudah lupa tanggalnya, tanggal berapa itu kita bentuk panitia penginisiatif. Setelah terbentuk panitia, tugasnya ialah mensosialisasikan ke jemaat-jemaat, ke kalasis-kalasis dan jemaat-jemaat, juga mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan itu, termasuk tujuan pembentukan sinode baru ini. Ya, mulai dari situ rapat sudah banyak kali dilaksanakan. Di Lakahang, ada di Salubulung, pernah juga ada rapat dilaksanakan di rumahnya almarhum Riber S. Boa, dan di Sumua, di Kalaba pernah juga dilaksanakan. Rapat pertama di mana? Di Lakahang, rapat pertama di Lakahang. Ya, setelah panitia penginisiatif bekerja, dan dilakukanlah sosialisasi ke beberapa tempat jemaat-jemaat. Caranya itu sosialisasi, kita membuat jadwal, lalu dikirim ke jemaat-jemaat, tembusan ke ketua-ketua BPK. Tapi cara mengirim surat itu disatukan di setiap kalasis. Ya, sampai tidaknya surat itu ke jemaat, ya kita tidak tahu. Makanya dulu sampai sekarang masih banyak teman-teman bertanya, mengapa kami tidak diundang waktu rapat awal-awal itu. Ya, panitia memberi penjelasan bahwa sesungguhnya surat telah dikirim, tetapi sampai tidaknya surat, ya kita tidak tahu. Bisa sih jadi di beberapa jemaat, tapi tidak jadi di beberapa tempat. Misalnya bagian Bumal 1 Sodangan ke sana, jadi itu dilaksanakan di Sodangan, di jemaat Buntu Malangka. Kecuali yang tidak dilakukan jemaat-jemaat yang tidak merespon, tidak ada respon dari surat itu. Ya, nanti setelah sosialisasi, dalam sosialisasi itu ya namanya sosialisasi berbeda-beda responnya jemaat. Ada respon masuk setuju, ada juga respon setuju tetapi bersyarat. Ya, rata-rata itu respon setuju tetapi bersyarat. Syaratnya ada yang beri masukan nama, persyaratan harus nama sinode Piti Ulun Nasalu. Ada juga yang persyaratannya apakah sudah direspon warga kita di luar daerah kita. Nah, termasuk yang banyak respon ini apakah GTM setuju mengizinkan kita. Nah, sehingga setelah sosialisasi dilaksanakan, kita mengadakan rapat di Taura, pembentukan panitia pembentukan sinode baru.
Jadi dari panitia penginisiatif dibentuk panitia pembentukan sinode baru. Ya di situ baru almarhum Pendeta Adam Doda ketua panitia. Awal-awalnya almarhum Pendeta Adam tidak masuk. Ya setelah panitia pembentukan sinode terbentuk, ya almarhum Adam Doda ketua, saya wakilnya, Asmukunda sekretarisnya. Akhirnya pada waktu sudah ada keputusan di Rantelakang untuk segera membentuk itu, maka lahirlah nama yang bukan nama dalam skop yang kecil, tetapi diberikan nama dalam skop yang besar. Bukan lagi meliputi, nama itu meliputi wilayah Pitu Ulu Nasalu, tetapi meliputi nama yang meliputi wilayah Indonesia Timur. Dalam perjuangan itu di sidang Sinode Am di Lekbeng, muncul lagi ide untuk dibentuk lagi yang namanya sidang Sinode Wilayah. Nah itu juga salah satu pemicu untuk sehingga tidak muncul itu usulan itu di Lekbeng, tidak muncul karena ya itu yang diharapkan untuk diperjuangkan. Tapi pada akhirnya peserta sidang juga tidak setuju dengan ide itu, karena mereka memang sudah mewanti-wanti jangan sampai ini orang-orang yang ingin membentuk sinode baru dia membuat strategi untuk katakanlah membuat sinode wilayah dulu, baru sinode wilayah itu dikembangkan menjadi satu sinode. Pengurus kalasis yang hadir pada kalasis, ya sampai kalasis Saral ya hadir itu. Ya rapat di Taura, rapat pembentukan panitia. Dan salah satu agenda yang dibicarakan di atas adalah cara pembentukan sinode baru dan kemudian sikap kita di Sinode Am GTM di Lekbeng. Nah, kesepakatan di Taura, kalau sidang Sinode Am GTM setuju desentralisasi wilayah, maka kita tunda dulu pembentukan sinode baru, karena ini pembentukan sinode baru bukan karena kita tidak suka GTM, tapi pembentukan sinode baru sejak awal-awalnya itu dimusyawarahkan demi pendekatan pelayanan. Nah sehingga rapat di Taura itu dipimpin panitia pembentukan sinode bahwa kalau rapat sidang Sinode Am di Lekbeng, sinode sepakati bahwa kita desentralisasi wilayah, maka kita tunda di pembentukan sinode, kita bergerak pelayanan di wilayah-wilayah. Dan sampai di Lekbeng, ya pertama dulu jalannya sidang, banyak teman-teman mendukung kita untuk otonomi wilayah. Ya, saya sendiri, beberapa pendeta-pendeta menghubungi saya, bagaimana Pak, apakah pembentukan sinode baru yang rekan-rekan pikirkan ini jadi kalau kita otonomi wilayah? Ya saya jawab tidak. Kami sepakat tidak jadi itu pembentukan sinode baru kalau kita pusatkan pelayanan di wilayah-wilayah dalam GTM. Nah, tetapi setelah voting suara, ya banyak orang yang tidak setuju. Ya sehingga setelah voting suara bahwa tidak jadi desentralisasi wilayah di GTM, ya kami yang ingin membentuk sinode baru itu sudah diam, tidak banyak bicara dalam sidang. Ya termasuk Asmi Pundak menjelaskan bagi teman-teman sebangku bahwa ya karena tidak jadi desentralisasi wilayah, ya kami ini sudah akan melanjutkan, sudah pasti melanjutkan itu. Kalau Tuhan berkenan pasti jadi di sinode baru. Nah, dan seterusnya pemahaman peserta sidang di Sinode Am GTM di Lekbeng itu, ya
Sepulang dari Lekbeng, ya dilanjutkan lagi panitia pembentukan sinode baru, dan pertama-tama disepakati bahwa tujuan pembentukan sinode baru adalah untuk pendekatan pelayanan, sehingga langkah pertama yang dilakukan dalam pembentukan sinode baru ialah kita jemaat-jemaat yang akan bergabung dalam sinode baru ini, kita berkumpul dalam suatu deklarasi. Itulah deklarasi Malatiro 23 Maret 2012 diadakanlah deklarasi Malatiro, dan dalam deklarasi itu sepakat beberapa jemaat, 9 jemaat waktu itu, untuk membentuk sinode baru. Jadi jelas sekali bukan pemekaran dari gereja Toraja Mamasa. Kita tidak minta kepada gereja Toraja Mamasa supaya dimekarkan, karena ini berdiri sendiri, tidak dimekarkan. Satu hal yang dipegang teguh dalam mulai dari membicarakan sampai selesainya deklarasi Malatiro, bahwa orang-orang tua yang selalu menghadiri rapat-rapat itu, mereka itu selalu menekankan dalam rapat, jangan kita ukur berdasarkan kemampuan kita, karena kalau Tuhan kehendaki, rencana ini pasti jadi. Kalau Tuhan tidak kehendaki, ya biar cara apa kita tempuh, pasti tidak jadi. Siangnya itu dilakukan rapat kesepakat untuk membentuk sinode baru. Lalu di situ juga dibahas landasan pendirian. Jadi landasan pendirian sinode baru itu, yang pada akhirnya landasan itu dijadikan peraturan dasar. Nah, kemudian di siang itu juga dipilih pengurus sinode yang akan bertugas sebagai pengurus sinode GPIT hingga terlaksana sidang sinode yang pertama. Nah, itu waktu dihadiri oleh banyak orang. Nah, tapi tidak semua orang masuk. Hanya 9 jemaat yang mendaftar sesudah deklarasi itu. Nah, kan di rapat itu dikatakan segera sesudah deklarasi maka diterima orang-orang atau jemaat-jemaat, orang-orang yang mau bergabung dengan sinode baru yang dibentuk ini. Nah, kalau deklarasinya sendiri, ya artinya proses deklarasinya sendiri, sesudah rapat siang, malamnya dilakukan ibadah, jadi dipimpin Pendeta M. Tamanggu. Nah, sudah sepakat tadi siang, sesudah ibadah, lalu dilakukan pembacaan deklarasi. Naskahnya sudah disiapkan memang oleh, ya katakanlah, panitia, karena istilahnya itu waktu panitia tetap. Lalu yang membacakan deklarasi itu adalah Pendeta Adam Doda. Nah, sesudah dibacakan itu, menyanyi paduan suara jemaat
saudaraku itu waktu di atas satu alas dia pada waktu dibacakan deklarasi itu ya Podon Sora itu berdiri di belakangnya, di bawahnya mimbar. Nah, sesudah dibacakan deklarasi, mereka menyanyi di atas satu alas yang kuat dan bekah berdirilah gereja dan seterusnya, itu nyanyian rohani. Nah, saya kira itu prosesnya deklarasi. Kalau naskah deklarasi itu sudah disiapkan memang ya panitianya itu waktu ketuanya Pendeta Adam, sekretarisnya saya. Tapi ya kan sebelumnya ada panitia sementara, nanti ada pertemuan di Taura dikukuhkan panitia tetap, ya itu yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatunya sampai deklarasi Malatiro. Jauh sebelumnya di rapat-rapat panitia tetap itu memilih tempat di Malatiro. Saya ingat itu rapat terakhir di Salubulung. Ya memang di situ ditegaskan lagi supaya kita melakukan pertemuan itu dengan teman-teman itu di Soldadeko. Praktisnya itu kita sebut sebagai deklarasi Malatiro karena di Malatiro akan diproklamasikan, dideklarasikan. Nah, nanti di rapat itu ada kesepakatan nama, ya baru diisi, itu ditulis tangan. Aslinya itu ada, saya taruh di kantor di dalam map itu. Nah, karena ini kepanitiaan pembentukan Sinode Baru 2 kali berubah. Yang pertama adalah panitia sementara, Pak Ayub ketuanya, saya sekretarisnya. Kemudian itu berubah menjadi panitia tetap. Nah, panitia tetap ini yang karena tugasnya panitia sementara itu adalah selain melakukan sosialisasi juga mempersiapkan untuk pertemuan dalam rangka membentuk panitia tetap. Nah, ini panitia tetap yang ditetapkan di Taura bertugas untuk mempersiapkan sampai terlaksananya deklarasi Malatiro. Nah, itu waktu sampai terlaksananya deklarasi, nanti panitia ini yang kerja lalu dinamai deklarasi Malatiro. Ada 3 agenda itu siang hari. Yang pertama nama dari Sinode Baru itu, kemudian yang kedua landasan organisasi, landasan pendirian, kemudian yang ketiga pengurus yang akan mengurus. Nah, tugasnya ini pengurus, sudah disebut pengurus sinode, itu mempersiapkan pelaksanaan sidang Sinode Am pertama. Jadi waktunya itu dari Maret, 23 Maret sampai 30 Oktober tahun 2012. Konsep nama, banyak sekali nama yang ditawarkan. Nah, tapi pada akhirnya disepakati pada rapat sebelum deklarasi pada tanggal 23 Maret itu, nama yang dipilih adalah Gereja Protestan Indonesia Timur. Kan ada yang ditawarkan itu waktu Sinode PUS, tapi itu tidak diterima karena terlalu bernuansa lokal. Nah, kalau ini Gereja Protestan Indonesia Timur
intinya itu berpusat di Sulawesi Barat, tapi mempunyai pelayanan ya khususnya di Indonesia bagian timur dan seluruh Indonesia bahkan dunia. GPIT membentuk sinode baru bukan karena ada masalah dengan gereja Toraja Mamasa, tapi pendiri GPIT punya cita-cita pendekatan pelayanan untuk kemajuan gereja. Jadi tidak ada alasan misalnya karena tidak mau bergabung dengan teman-temannya yang lain, tidak menerima pelayanan Cara pelayanannya pelayanannya GTM, tapi hanya karena kita merasakan sebagai gereja yang sudah berumur hampir 100 tahun, karena 100 tahun ini masuk daerah kita memikirkan sinode baru, atau kita membentuk sinode baru sebagai salah satu strategi pengembangan gereja di daerah kita. Jadi tidak ada alasan karena kita tidak mau bersama-sama dengan teman, atau karena kita ada masalah dengan misalnya pengurus sinode, tidak ada. Kemudian GPIT membentuk sinode baru bukan melalui pemekaran, tapi GPIT membentuk sinode baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tentang pembentukan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk keagamaan, sehingga GPIT tidak dibahas dalam sidang sinode GTM, tapi GPIT didirikan melalui deklarasi yang lazim kita sebut deklarasi Malatiro. Dulu waktu awal tahun 2013, teman-teman dari BPMS GPIT di gedung gereja Jemaat Kalaba diadakan pertemuan antara BPMS GTM dengan panitia dan beberapa tokoh yang membentuk sinode baru. Ya, di situ ditegaskan lagi orang tua, memang ini organisasi gereja akan pasti jadi, tidak akan mampu orang halangi kalau Tuhan berkenan, kehendaki. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, sebelum orang lain katakan jangan, pasti ada hal yang menghalangi. Nah, itu sangat jelas sekali, beberapa kali ditekankan dengan satu persyaratan, mari kita memikirkan dan membentuk sinode baru ini semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan itulah maka kita melakukan pembentukan sinode baru dan pelayanan gereja Tuhan berdasarkan apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Nya. Jadi sesungguhnya sejak direncanakannya pembentukan sinode baru ini untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan dalam pelayanan tentang tujuan pembentukan sinode untuk pendekatan pelayanan, maka yang pertama-tama dikaji ialah bagaimana pemahaman warga yang membentuk sinode baru ini, bagaimana pemahamannya tentang gereja Calvinis. Karena yang kita lakukan di GPIT ini ialah melakukan segala sesuatu, mengkaji segala sesuatu berdasarkan Alkitab. Ya, sampai kepada gaji pendeta. Setelah GPIT menggumuli pelayanan kependetaan,
ternyata kita tidak mampu memberi gaji kepada pendeta. Mengapa kita tidak mampu memberi gaji kepada pendeta? Karena pelayanan pendeta itu tidak seimbang, tidak sebanding dengan pelayanan katakanlah pegawai negeri. Nah, pegawai negeri yang diberikan gaji, tetapi pendeta itu yang full time dalam pelayanannya, orang gereja tidak akan mampu memberi gaji. GPIT berdiri ini adalah bagian dari perkembangan gereja, karena gereja ini ditugaskan, dipanggil dan ditugaskan dalam dunia ini untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Berangkat dari visinya toh, itu kehidupan sejagat yang utuh, harmonis dan damai sejahtera sesuai dengan kehendak Allah, toh, Sang Pencipta. Nah, kalau diuraikan itu misi, nah ini yang banyak ditulis oleh pendeta, calon pendeta yang pemberi dan nah, kalau kita kaji secara dalam itu misi, kan intinya begini, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, toh. Lalu dia rusak karena dosa, lalu disambung kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita hidup tidak dikuasai dosa, tapi kadangkala berbuat dosa. Nah, itu yang perlu diperbaiki terus menerus, sehingga manusia dan kemanusiaan itu menempati maknanya yang hakiki, segambar dan serupa dengan Allah. Jadi itu intinya, itu visi misinya GPIT. Nah, kalau manusia menempati posisinya sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, maka dunia ini hidup damai sejahtera. Yang saya petik dari almarhum Pendeta Adam, dia bilang begini, sejagat itu bisa diperkecil, tapi bisa sebesar-besarnya. Sama dengan misalnya dunia flora dan fauna atau dunia insekta. Jadi dia yang dia terangkan kepada saya adalah sejagat itu bisa saja bermula dari keluargamu itu duniamu, sejagatmu. Tapi kalau kita hanya katakan dunia, maka di luar dunia tidak dia dapat. Nah ini dia harus sampai jagat raya. Nah, sehingga ditulis di situ kehidupan sejagat yang itu, artinya mulai dari keluarga, persekutuan yang paling kecil sampai jagat raya, semuanya bisa kena. Almarhum itu terangkan kepada saya. Itu selalu dibilang, Pendeta Tamangku selalu bilang, kalau Tuhan menghendaki sinode baru ini terbentuk, maka terbukalah jalan bagi kita. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, maka Tuhan sendiri yang menutup jalan itu. Ya, itu selalu dikatakan pada waktu pertama kali menggagas, sampai kepada termasuk pada waktu dilakukan deklarasi Mulatiro, itu diulangi lagi. Visi ini yang merupakan dasar berdirinya, panduan berdirinya GPIT, kita dengan visi ini kita berusaha membangun Gereja Protestan Indonesia Timur sebagai satu kesatuan yang utuh atau kehidupan sejagat yang utuh. Artinya kita berusaha membentuk persekutuan ini sebagai kehidupan sejagat yang utuh, harmonis, serta damai sejahtera sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Intinya di sini bahwa GPIT itu berusaha untuk menyatukan gereja secara utuh, karena
karena GPIT juga adalah bagian dari gereja yang kudus dan am di seluruh dunia. GPIT sungguh-sungguh merasakan bahwa sekalipun GPIT ini baru didirikan tahun 2012, tapi sebagai gereja juga adalah bagian dari kehidupan sejagat yang utuh, yang tidak boleh terpisah dengan warga gereja yang lain. Dan selanjutnya untuk mewujudkan visi ini ada 3 misi. Yang pertama, mewujudkan satu persekutuan hidup dalam mana seluruh warga terus-menerus diperbarui untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi surat Kristus, menjadi kawan sekerja Allah, menjadi keluarga Allah, menjadi tubuh Kristus. Jadi di sini dengan visi ini untuk dapat mencapai misi di atas, yaitu kehidupan sejagat yang utuh, kita berusaha menjalankan atau berusaha mewujudkan persekutuan hidup seluruh warga gereja dan terus-menerus diperbaharui untuk dapat menjalankan tugas panggilannya sebagai garam, sebagai surat Kristus, sebagai tubuh Kristus, sebagai kawan sekerja Allah, dan seterusnya. Yang kedua, mengkaji, ini untuk misi yang kedua, mengkaji dasar-dasar pemahaman iman Kristen berdasarkan kesaksian Alkitab, utamanya tentang Allah dan rencana dalam rencananya, dalam mana eksistensi manusia dan kemanusiaan serta segenap ciptaan memperoleh maknanya secara hakiki. Jadi di sini dalam misi yang kedua ini yang sangat penting untuk dapat mencapai visi di atas, yaitu pengkajian dasar-dasar teologi berdasarkan kesaksian Alkitab, supaya warga jemaat dapat melakukan tugas panggilannya dengan baik berdasarkan pemahaman teologi yang jelas, karena memang ada hal-hal yang sangat penting untuk dipahami dalam kehidupan bergereja, yaitu rencana Allah, eksistensi manusia dan kemanusiaan, dan juga orang percaya dapat menghadirkan perannya yang benar sesuai amanat Allah di tengah-tengah dunia dan lingkungannya. Itu misi yang kedua. Misi yang ketiga, GPIT juga menyadari untuk dapat mewujudkan kehidupan sejagat yang utuh, GPIT perlu juga memprakarsai atau berperan aktif dalam usaha-usaha pemulihan kemanusiaan dan keutuhan ciptaan demi terwujudnya kehidupan sejagat yang utuh, harmonis, dan damai sejahtera. Jadi itulah yang terkandung dalam visi dan misi itu. Sesudah deklarasi Mulatiro ada 9 jemaat yang masuk, ternyata 10, 9. Nah, sidang sinode yang pertama itu ada 17 jemaat. Nah, di sini tapi hanya saya yang bersaksi seperti itu. Tuhan itu pintar, jangan terlalu banyak. Kenapa hanya sedikit yang jemaat? Karena kan kita ini baru, tidak tahu apa itu sinode, bagaimana mengurus sinode dan lain-lain. Sampai almarhum
Pak Lerdi itu bilang tidak bisa itu membangun sinode kalau sumber dayanya kurang. Ya, tapi Tuhan pintar. Pertamanya itu 9, kemudian 17. Nah saya yang kan sesudah itu toh kita gotong royong. Nah tidak ada pegawai, berarti saya yang harus keliling. Saya pikir-pikir kalau lebih 30 itu saya jalani. Nah, itu waktu kan masih muda, artinya belum setua begini. Harapan saya gereja ini boleh dilanjutkan dengan tentu harus membuka diri kerjasama yang baik internal maupun eksternal, dan membangun kerjasama dengan gereja-gereja tetangga. Nah, terutama hubungan kita dengan GTM harus dilakukan hubungan yang baik. Bagaimana menciptakan komunikasi yang baik dengan GTM, sehingga katakanlah gereja-gereja tetangga kita ini, baik GTM, baik gereja Sulawesi Barat, dan semua gereja-gereja yang ada di Sulawesi ini, kita bisa adakan hubungan kerjasama, terutama bagaimana sehingga katakanlah GTM boleh mengakui gereja Protestan Indonesia Timur. Pertama kita ialah bagaimana gereja Protestan Indonesia Timur ini bisa melayani kepada semua, bukan hanya warga GTM, GPIT, tetapi seluruh orang. Kalau kita sudah bisa melayani dan menunjukkan pelayanan kepada semua orang, ya itulah namanya gereja. Ya, sampai sekarang dan tentu masa depan, kita selalu berusaha menanamkan kepada warga GPIT bahwa pertama, gereja ini satu di dunia. Gereja itu adalah satu, Kristus kepalanya. Dan karena pemahaman dogma yang berbeda-beda, maka gereja-gereja berbeda aliran, dan satu aliran terdiri dari beberapa organisasi-organisasi yang disebut sinode. Nah, dalam pelayanan gereja dan pertumbuhan gereja ke depan, janganlah kita merasa lebih dari organisasi gereja lain. Anggaplah bahwa dalam bergereja kita sama dengan saudara-saudara seiman kita. Karena persekutuan gereja yang dua hal itu, dua sudut, ada persekutuan yang tidak kelihatan, itulah persekutuan dalam iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan persekutuan gereja yang kelihatan adalah persekutuan manusia yang dilihat dalam bentuk organisasi-organisasi gereja, persekutuan-persekutuan gereja. Jemaat perlu berperan aktif dalam usaha-usaha pemulihan kemanusiaan yang nyata. Artinya setiap warga gereja harus menyadari bahwa pelayanan sosial, pelayanan sosial dalam kehidupan di masyarakat itu adalah tugas seluruh warga gereja atau seluruh anggota jemaat demi terwujudnya persekutuan persekutuan kehidupan sejagat yang utuh, harmonis dan damai sejahtera. Ini tidak akan terwujud kalau
kalau warga jemaat tidak mengambil bagian secara bersama-sama. Pertama, GPIT itu mulai dikembangkan setelah dibentuk dalam sebuah deklarasi di Kampung Saluleko. Maka GPIT pertama-tama membenahi dirinya dari sudut aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga GPIT pertama-tama mengurus akte notaris, kemudian setelah ada akte notaris, GPIT mendaftarkan diri di Kesbangpol Kabupaten Mamasa, lalu sesudah itu mendaftar di Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, dan terakhir GPIT mendaftarkan diri di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, sehingga secara hukum GPIT sudah bisa memperlengkapi dirinya sehingga sebagai organisasi kemasyarakatan di negara Indonesia itu bisa bertumbuh dan berkembang karena sudah punya legal standing. Kemudian yang kedua, pertumbuhan Gereja Protestan Indonesia Timur itu benar-benar didasarkan pada sistem kemandirian. Sistem kemandirian ini pada dasarnya ada 3, yakni kemandirian teologi, dan dalam perkembangannya GPIT sudah bisa merumuskan berbagai bentuk pengajaran yang bertolak dari dasar Gereja Protestan Calvinis. Dalam pertemuan pendeta tahun 2022 yang lalu, bulan Maret yang lalu, Gereja Protestan Indonesia Timur telah bisa merumuskan konsep pengakuan GPIT yang akan dibahas di sidang sinode ketiga pada bulan Oktober yang akan datang. Lalu dari sudut kemandirian daya, GPIT sejak dibentuknya itu dikelola oleh warga atau potensi sumber daya manusia yang ada di GPIT. Dan sampai hari ini GPIT belum pernah mendapat bantuan tenaga dari organisasi gereja manapun atau dari lembaga pekabaran Injil dari luar. Jadi sampai sekarang tenaga-tenaga yang bekerja dan melayani di GPIT itu benar-benar adalah sumber daya yang ada di GPIT, dan itulah kemandirian dari segi daya. Lalu kemandirian dari segi pendanaan, GPIT bertumbuh dan berkembang benar-benar bertumbuh dari kemampuan dana yang dimiliki oleh GPIT melalui persembahan umat atau persembahan warga jemaat, sehingga sampai hari ini seluruh pembiayaan yang digunakan di GPIT itu bersumber dari persembahan warga jemaat. GPIT melihat
bahwa sebagai gereja atau sinode yang baru perlu GPIT mengadakan pembaruan melalui persekutuan jemaat dan juga mengkaji pemahaman teologi terus-menerus, karena pembaharuan kehidupan jemaat harus dibaharui berdasarkan rencana dan kehendak Allah, sehingga warga jemaat dapat berterang dengan benar sesuai amanat Allah di tengah-tengah dunia dan lingkungannya.